Sebuah diskusi yang awalnya tenang bisa jadi saling berteriak apabila kita tidak berusaha mendengarkan orang lain. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Crucial Conversation karya Joseph Grenny. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support channel ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di channel ini. Buku ini membahas cara komunikasi yang efektif saat diskusi mulai seperti medan perang. Apakah kamu pernah berada dalam sebuah percakapan yang awalnya tenang, damai, dan masing-masing pihak sepertinya bicara dengan rasional? Namun tiba-tiba saja, hanya karena satu kata atau satu kalimat yang diucapkan salah satu pihak, percakapan itu jadi seperti medan perang. Masing-masing pihak saling berteriak dan tidak ada yang mau mendengar. Apakah kamu familiar dengan situasi ini? Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja, entah itu antara kamu dengan pasangan, atasan, rekan kerja, atau bahkan dengan orang tua. Jika kamu tidak bisa menanganinya dengan baik, bisa saja hubungan kamu jadi rusak. Masing-masing pihak jadi sakit hati dan mungkin saja tidak saling berbicara. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, insting itu tidak selamanya benar. Mayoritas orang terbiasa bertindak berdasarkan naluri alamiah. Naluri ini seringkali mengontrol respon yang kita berikan kepada orang lain. Kita pasti sering mendengar kalau ketika naluri itu muncul, maka kita harus mendengarkannya. Namun dalam situasi tertentu, mengikuti naluri justru punya efek yang buruk. Contohnya begini, misalnya kamu suka makan donat dan kopi. Setiap hari sebelum berangkat kerja, kamu pasti mampir dulu untuk beli di toko favorit kamu. Suatu hari, kamu menunggu sampai 30 menit lebih hingga pesanan kamu selesai. Padahal kondisinya sedang tidak ramai. Tidak berhenti sampai di situ, ketika pesanan kamu selesai, ternyata salah. Hal ini tentu saja membuat kamu kesal. Lalu ada dorongan dari naluri kamu untuk memarahi karyawan tokonya. Kamu meluapkan amarah kamu kepada karyawan toko tersebut. Pertanyaannya seperti ini. Apakah ini respon yang tepat? Tentu saja tidak kan? Sebagai permulaan, respon itu tidak baik dan tidak memperlakukan orang lain sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Tetapi bahkan jika kamu tidak peduli untuk memperlakukan orang lain dengan baik, respon itu juga berdampak buruk. Karyawan itu mungkin aja jadi sakit hati dan kesal sama kamu. Ketika kamu menyakiti perasaan orang lain, tidak peduli apakah naluri kamu benar atau salah, kamu tetap saja akan mengalami kerugian. Ingat, tujuan utama kamu dalam situasi itu adalah agar kamu bisa mendapatkan pesanan kamu dengan cepat dan benar kan? Nah, apakah dengan memarahi karyawan tersebut akan membantu kamu untuk mencapainya? Respon yang lebih baik tentunya berbicara dengan tenang dan meminta mereka untuk membuatkan pesananmu lagi karena sebelumnya salah. Respon ini tentunya memberikan hasil lebih produktif daripada mengikuti nalurimu kan? Dilema antara mengikuti naluri atau memberikan respon yang lebih produktif merupakan pilihan yang kita ambil setiap harinya. Sebuah percakapan yang awalnya tenang bisa berubah menjadi saling berteriak hanya karena salah satu pihak mengikuti nalurinya. Anehnya, semakin penting sebuah diskusi bagi kita, semakin sulit kita menanganinya. Apa sih contoh diskusi yang penting? Misalnya saat kamu ingin meminta promosi atau meminta pacar kamu untuk segera melamar dan sebagainya. Namun ketika orang tersebut berbeda pandangan, kita mungkin tidak secara langsung menyerang fisik seseorang, tapi kita menyerang idenya, perasaannya, dan sebagainya. Ingat, ketika kita gagal mencari solusi dalam sebuah diskusi yang penting, maka hal ini bisa berdampak pada setiap aspek dalam hidup kita, entah itu dalam karir, hubungan kita dengan keluarga, dan sebagainya. Kedua, tips komunikasi efektif. Ketika kita berada dalam sebuah percakapan dengan emosi yang tinggi, mayoritas orang biasanya memilih antara 2 respon ini, diam atau berbalik menyerang. 2 pilihan ini tentunya tidak memberikan solusi terbaik, apalagi jika kita berada dalam sebuah diskusi yang penting. Yang kita butuhkan adalah solusi, bukan 2 orang yang saling berteriak atau 2 orang yang saling tidak peduli satu sama lain. Kita pasti pernah berada dalam situasi tersebut. Ketika kita berada dalam pembicaraan serius dengan seseorang, lama-kelamaan situasi makin memanas dan salah satu pihak mulai berkata kasar. Dalam kondisi tersebut, kita mungkin awalnya diam aja, tapi lama-kelamaan kok jadi kesal juga ya, lalu kita berbalik menyerang. Atau emosi kita malah jadinya langsung terpancing saat pihak lain berkata kasar. Perlu diingat, kalau yang kita inginkan adalah solusi, bukan cuma pertengkaran semata. Maka kita perlu pilihan ketiga, yaitu berbicara dari hati ke hati.
Ini memang terdengar mudah diucapkan, tapi kalau dijalankan tentunya tidak mudah. Jika saya diminta untuk menebang pohon dalam 6 jam, maka saya akan menghabiskan 4 jam pertama untuk mengasah kampaknya. Ini adalah kutipan dari Presiden Amerika Serikat Abraham Lincoln yang memiliki peran penting dalam penghapusan perbudakan di Amerika Serikat. Kutipan tersebut menjelaskan betapa pentingnya sebuah persiapan. Hal yang sama juga perlu kita lakukan saat terlibat dalam sebuah diskusi yang serius. Kita harus mempersiapkannya dengan baik. Penulis memberikan beberapa tips yang menarik. Pertama, ketahui apa yang akan kamu hadapi. Diskusi yang serius biasanya tidak terjadi secara tiba-tiba. Kadang waktunya ditentukan oleh salah satu pihak. Ketika kamu berada dalam sebuah diskusi yang serius, coba tanyakan hal ini pada dirimu sendiri. Apakah masalah ini baru pertama kali terjadi atau sudah terjadi berulang kali tapi tidak pernah ada solusi? Hal ini akan menentukan respon yang berbeda. Misalnya, kamu ingin menegur karyawan yang telat tanpa penjelasan. Tentu saja akan berbeda apabila karyawan tersebut baru telat sekali dibandingkan dengan karyawan yang telat beberapa kali dalam sebulan. Kedua, kenapa kamu berdiskusi hal ini? Apakah kamu tahu tujuan dari diskusi tersebut? Apa yang ingin kamu raih? Apa hasil yang kamu harapkan? Apakah ada permintaan yang ingin kamu dapatkan? Kamu perlu tahu apa tujuanmu dari diskusi tersebut. Hal ini akan membantu kamu tetap fokus dan tidak mudah terjebak dalam situasi yang panas. Ketiga, pilih lokasi dan waktu yang tepat. Perlu kamu sadari, kalau sebuah diskusi yang serius tentu saja tidak mudah bagi semua pihak. Mungkin saja hal ini bisa menyakiti perasaan mereka dan sebagainya. Namun lokasi dan waktu yang sesuai bisa membantu kalian dalam berdiskusi. Misalnya kamu ingin meminta promosi pada atasan. Tentunya kamu harus coba cari waktu di mana kalian bisa berdiskusi yang produktif. Jika atasan kamu meeting seharian terus-menerus, mungkin saja hari itu bukan hari yang tepat. Karena mungkin saja atasan kamu sudah tidak bisa berpikir dengan jernih karena capek seharian bekerja. Ketiga, mengerti dulu baru dimengerti. Langkah pertama yang paling penting adalah mendengarkan secara tulus. Buat mereka merasa aman, hargai pendapat yang mereka katakan, dan sebagainya. Ada sebuah latihan yang menarik apabila kamu ingin mendengar orang lain secara tulus. Penulis menyebutnya AMPP, Ask, Mirror, Paraphrase, dan Prime. Ask artinya kamu bertanya dan menunjukkan gestur kalau kamu ingin mendengarkan apa yang lawan bicara ingin katakan. Kamu mungkin bisa memulainya seperti ini. Saya ingin dengar apa pendapat kamu soal ini. Kedua, mirror atau kamu berusaha mengkonfirmasi apa yang lawan bicara rasakan. Di bagian ini yang sangat krusial adalah nada bicara kamu. Jika nada bicaramu salah, maka kamu malah dianggap tidak tulus dan situasi bisa langsung kembali memanas. Kamu bisa berkata seperti ini, saya merasa kalau kamu sepertinya kesal. Ketiga, paraphrase, artinya ucapkan kembali apa yang orang lain katakan. Gestur ini menunjukkan kalau kamu mendengarkan dan berusaha untuk memahami apa yang mereka sampaikan. Misalnya begini, oke, kalau saya nggak salah, menurut kamu itu bla bla bla. Terakhir adalah prime. Teknik ini kamu gunakan saat lawan bicara sepertinya tidak berniat untuk terbuka atas apa yang mereka rasakan. Mungkin kamu bisa memberikan sedikit dorongan agar mereka bicara. Misalnya kamu bilang gini, saya rasa kamu mungkin merasa kalau saya tidak adil, bla bla bla. Ingat, tujuan utamanya adalah berusaha mengerti orang lain dulu, baru dimengerti. Cara ini yang membuat sebuah diskusi jadi produktif. Oke, apa kesimpulannya? Pertama, jangan selalu mengikuti naluri. Kadang apa yang kita pikirkan sebuah respon yang benar, malah bisa aja jadi salah. Memarahi orang lain karena mereka melakukan kesalahan, mungkin saja secara naluri itu benar. Tapi apakah bisa membuat orang lain berubah? Kedua, ingat apa tujuanmu. Ketika sebuah percakapan yang awalnya tenang, damai, lalu tiba-tiba jadi memanas, coba tarik nafas dan ingat kembali apa tujuan diskusi tersebut. Apakah tujuannya untuk bertengkar atau ada hal besar yang ingin kalian capai bersama? Tujuan akan membantu kamu memberikan respon yang lebih baik daripada sekedar berteriak untuk melukai lawan bicara. Ketiga, mendengarkan secara tulus. Jika kamu ingin dimengerti, maka kamu harus mengerti orang lain dulu. Kamu tidak bisa berharap untuk dimengerti apabila kamu tidak mau memulainya terlebih dahulu. Kadang, sebuah pertengkaran bisa dihindari ketika masing-masing pihak bersedia mendengar dan memahami orang lain. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya.
Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.